Jika anak usia 4 tahun, berat badannya 20 kg, belakangan ini berat badannya stagnan. Itu bagaimana? Apakah termasuk stunting? Selain susah gemuk, apa benar kalau anak stunting, anak akan kesulitan saat belajar? Lalu, apa itu stunting dan apakah sebab dan akibatnya? Yuk kita bahas melalui Terka, Tanya Dokter Mika. Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Martini, spesialis anak di Mitra Keluarga Kemayoran. Sebelumnya, kami sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram @mitrakeluarga dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik yang akan saya jawab. Mari kita simak pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama dari @mamabel21. Apakah stunting hanya dipengaruhi oleh faktor nutrisi? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui dulu definisi dari stunting. Stunting merupakan tinggi badan anak menurut usia di bawah -2 SD, menurut grafik WHO, yang disebabkan oleh undernutrisi atau kurang gizi kronis atau berulang, dan biasanya berhubungan dengan kemiskinan, kondisi kesehatan dan nutrisi ibu hamil yang buruk, dan atau pemberian makanan serta perawatan bayi yang tidak tepat. Mari kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Yesa. Jika anak usia 4 tahun, berat badannya 20 kg, belakangan ini berat badannya stagnan. Itu bagaimana? Apakah termasuk stunting? Nah, perlu kita ketahui dulu untuk memantau pertumbuhan seorang anak, maka perlu diketahui tidak hanya berat badan anak, tetapi juga tinggi badan dan lingkar kepala. Stunting merupakan istilah anak pendek akibat kekurangan gizi kronis, jadi hubungannya dengan tinggi badan seorang anak. Usia 4 tahun dengan berat badan 20 kg termasuk berat badan normal menurut usia. Untuk memantau berat tinggi badan seorang anak, maka orang tua perlu mendownload aplikasi yang sudah disediakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia Primaku, atau juga dapat mendapatkan buku tumbuh kembang yang disediakan dari puskesmas atau posyandu. Kemudian di dalam aplikasi Primaku juga terdapat grafik WHO untuk memantau pertumbuhan anak. Bila diketahui ada kelainan, dapat diketahui lebih dini. Bila ditemukan, maka segera berkonsultasi dengan vaskes terdekat agar dapat dilakukan intervensi. Itu sekilas jawaban untuk pertanyaan kedua. Sekarang kita beralih ke pertanyaan ketiga. Berasal dari @ayun_b_kartika. Kalau anak GTM, gerakan tutup mulut, padahal sudah kasih makanan yang bergizi, gimana ya dok? Nah, seringkali orang tua mengeluhkan mengenai GTM ini. Penyebab tersering GTM pada anak adalah inappropriate feeding practice, di mana perilaku makan yang tidak benar atau pemberian makanan yang tidak sesuai dengan usia. Fase ini seringkali terjadi saat penyapihan atau waktu dimulainya pemberian MPASI. Pemberian makanan yang benar harus memperhatikan beberapa hal. 1. Tepat waktu. 2. Kuantitas makanan sudah tepat. 3. Kualitas makanan sudah baik. 4. Kebersihan penyiapan dan penyajian makanan. 5. Menu sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Serta jangan lupa nomor 6, mengikuti feeding rules yang benar. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari @hasnaulya. Pertanyaannya, selain susah gemuk, apa benar kalau anak stunting, anak akan kesulitan saat belajar? Keadaan kronis yang berulang tersebut akhirnya akan mempengaruhi kecerdasan otak, serta tumbuh kembang secara keseluruhan. Maka dari itu perlu kita cegah dari dini agar tidak terjadi stunting pada anak. Pertanyaan yang terakhir dari @vvnx. Bagaimana cara mencegah stunting dan bayi tetap sehat tumbuh kembangnya? Cara mencegah stunting yaitu dengan memperhatikan gizi dan kesehatan ibu selama kehamilan.
Selalu memantau tumbuh kembang anak, misal dengan aplikasi Primaku atau buku dari puskesmas, rutin menimbang berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala di posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Memberikan MPASI yang benar sesuai dengan feeding rules, segera berkonsultasi ke dokter bila anak sakit, menjaga kebersihan, dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, kita sudah di akhir video nih. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu sahabat Mika ya. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan lainnya, sahabat Mika bisa memberikan kami pertanyaan di kolom komentar maupun di Instagram Story @mitrakeluarga. Lalu, pertanyaan terpilih akan dijawab di video terka. Apakah sahabat Mika menyukai video ini? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.